Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Dr. Nurse Jajang Rahmat Solihin, MKep SPKep Kom. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Haji Marianto, SKM SKep Nurse SH. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Rizky Febrian Pratama, SKep Nurse NKes. Serta Bapak Ibu teman-teman pengurus DPD PPNI Jakarta Utara dan perwakilan dari DPK PPNI se-Kota Administrasi Jakarta Utara. Boleh pantun dikit kayaknya ya untuk mencairkan suasana. Boleh cakapnya ya. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung kakak tua. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk hadirin semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara penyusunan RABP tahun 2026 dan rapat koordinasi DPD dan DPK PPNI se-Jakarta Utara pada hari Sabtu 14 Februari 2026 bertempat di Hotel Lakeside PPNI dengan tema Sinergi dan kolaborasi gerak bersama untuk tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya. PPNI Jakarta Utara berkumpul menuju perubahan. Luar biasa, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Tapi kayaknya yang dari DPK kayaknya masih bingung. Perkenalkan, saya Fajar Rahim Probiulianto yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PPNI. Kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon berdiri. Sana
Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Anas Rahmat Sudrajat SK MKM. Kami persilakan kepada Bapak untuk membimbing doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan berdoa dan saya akan pimpin doa ini dengan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang non Muslim bisa berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha memberikan kasih sayang. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul ya Allah untuk melakukan suatu kegiatan ya Allah, penyusunan RABP dan juga rapat koordinasi ya Allah. Ya Allah, berkahilah ya Allah acara ini ya Allah. Berikanlah kelancaran ya Allah pada acara hari ini ya Allah sampai dengan besok ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami ya Allah kesehatan ya Allah, sehat walafiat, sehat fisik kami, sehat jasmani dan rohani kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami berkumpul ya Allah sebagai pemegang amanah-amanah-Mu ya Allah di rumah sakit kami masing-masing, di tempat kerja kami masing-masing ya Allah, dan kami memegang amanah PPNI ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah roda kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah dalam PPNI ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ketika kami menjalankan tugas ya Allah amanah PPNI ini ya Allah, ada keluarga kami yang kami tinggalkan ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah di sana ya Allah. Berikan juga kesenangan ya Allah kepada keluarga kami yang kami tinggalkan di sana serta anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka pula ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tegakkanlah kami dalam iman Islam ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu beriman kepadamu ya Allah. Terakhir ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan ya Allah dalam kami melaksanakan kegiatan di PPNI ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah setiap usaha-usaha kami ya Allah, baik itu yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dan juga ya Allah, jadikanlah usaha yang kami lakukan pada hari ini dan seterusnya bisa bermanfaat ya Allah bagi Indonesia tentunya secara umum, dan juga bagi rumah sakit kami dan fasilitas kesehatan yang ada di kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila hari ini kami ada yang sakit dan sedang sakit, atau saudara kami sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pada acara hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa sampai pada akhir acara nantinya. Selanjutnya acara kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Bapak Rizky Febrian Pratama Eskepnes Enkes, kami persilakan. Terima kasih sebanyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPNI Jakarta Utara. Oke, sekali lagi ya. PPNI Jakarta Utara berkumpul dan bergerak menuju utara. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Yang terhormat Ketua DPW PPNI Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dr. Jajang Rahmat, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Protokol Komunitas. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ini menandakan bahwa beliau support terhadap kita semuanya. Tepuk tangan buat Ketua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Jakarta Utara, Bapak Haji Ners Haji Marianto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pertimbangan, sekaligus juga Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta. Satu paket ya, ketuanya dan sekretarisnya hadir semua. Tepuk tangan juga buat Pak Ketua Dewan Pertimbangan. Yang kami hormati para wakil ketua di DPD PPNI Jakarta Utara yang hari ini hadir lengkap. Mohon izin melaporkan Pak Ketua, hari ini dihadiri oleh seluruh ketua atau yang mewakili dari DPK PPNI se-Jakarta Utara. Tercatat yang hadir adalah 30 DPK PPNI se-Jakarta Utara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tidak hadir ada 6 DPK, sebagian sudah mengkonfirmasi kepada kami, ada beberapa juga yang berhalangan. Namun dengan hadirnya 30 DPK ini menandakan bahwa PPNI Jakarta Utara dan DPK PPNI se-Jakarta Utara solid ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mohon izin Pak Ketua dan Pak Ketua Dewan Pertimbangan, hari ini kita melaksanakan kegiatan penyusunan RAPB tahun 2026 dan juga rapat koordinasi, yang dimana rapat koordinasi ini bagian dari kegiatan persiapan musyawarah komisariat, karena di tahun 2026 ini rata-rata teman-teman di DPK ini habis masa baktinya, maka perlu adanya penguatan kembali, pembekalan terkait dengan kesiapan pelaksanaan musyawarah komisariat, yang dimana bagian dari amanat ADART yang mengharuskan kita melaksanakan musyawarah anggota komisariat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya nanti selama 2 hari ke depan kita diberikan kelancaran, kesehatan ya, dan tentunya menghasilkan program-program yang berdampak langsung kepada anggota kita, anggota PPNI perawat di masing-masing rumah sakit. Hari ini teman-teman kita undang di sini untuk bersenang-senang terlebih dahulu ya, berrefreshing, dan lokasi ini adalah bukti nyata kerja keras kami di PPNI, khususnya di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah hotel ini. Tepuk tangan. Jadi jangan meragukan ya Bapak Ibu, jangan meragukan apa yang sudah kita lakukan kepada anggota, khususnya iuran itu untuk apa saja sih. Salah satunya adalah yang kita rasakan hari ini. Nah Bapak Ibu, sekilas mungkin saya sampaikan arah gerak PPNI Jakarta Utara ke depan, yang dimana kita sudah sama-sama mengetahui bahwa setelah lahirnya undang-undang banyak sekali perubahan, khususnya di organisasi profesi. Tentu ini tidak menjadi halangan bagi kami di PPNI bagaimana kita berkreasi, berinovasi untuk mendapatkan revenue di luar iuran. Alhamdulillah yang sudah berjalan di PPNI Jakarta Utara, kita sudah menjalankan kediklatan selama 1 tahun ini. Pak Ketua mohon izin melaporkan BTCLS dan juga kegiatan-kegiatan webinar yang sudah kami laksanakan selama 1 tahun ke belakang, dan alhamdulillah itu salah satunya kegiatan gratis Pak untuk anggota. Nah ini bagian dari komitmen kami di PPNI Jakarta Utara, bagaimana memfasilitasi anggota
sehingga iuran yang dibayarkan oleh anggota itu bukan hanya sekedar iuran, tetapi juga ada benefit yang dirasakannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah dari bidang hukum, alhamdulillah Pak dikomando oleh Pak Rahmat berhasil membebaskan sejawat kita yang ditahan, Pak Ketua di Polres Kepulauan Seribu waktu itu atas kasus kewenangan perawat. Ini juga menjadi concern kita, Bapak Ibu semuanya. Ke depan mungkin dari bidang hukum nanti akan ada paparan terkait dengan penguatan di bidang hukum. Bagaimana anggota-anggota kita memang sudah menjadi garansi ya, ketika iuran itu aktif, maka garansinya adalah perlindungan hukum. Nah, itu sudah dibuktikan di PPNI Jakarta Utara. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ke depan kita akan meningkatkan revenue berbasis kompetensi, yang ini menjadi harapan kami di DPD PPNI Jakarta Utara. DPK ini agar lebih aktif lagi dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihannya di DPK masing-masing. Karena seperti yang kita tahu bahwa di PPNI ada Pusbangdiklat. Nah, maka maksimalkanlah peran Pusbangdiklat itu menjadi kolaborasi dengan DPK, sehingga nanti revenue yang didapatkan dari Diklat itu masuknya ke DPK, gitu ya. Jadi manfaatkan Pusbangdiklat yang sudah ada ya di DPP PPNI DKI Jakarta, dan tentunya ini menjadi pecutan kita supaya Diklat kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Saya berharap dari masing-masing rumah sakit itu menciptakan ekosistem yang berjalan, di mana rumah sakit pasti mempunyai keunggulan-keunggulannya. Nah, maka keunggulan-keunggulan itulah yang bisa kita tunjukkan. Di Jakarta Utara ada yang spesialisasinya di ibu dan anak, kemudian di infeksi, kemudian di sport medicine dan sebagainya. Maka itulah menjadi peluang teman-teman untuk menjadi rumah sakit tersebut, DPK tersebut ada spesialisasinya. Barangkali itu Bapak Ibu yang kita harapkan ke depan. Semoga DPK ini lebih aktif lagi menjalankan diklatnya, sehingga keuntungan-keuntungan yang dia hasilkan dari kediklatan itu bisa masuk menjadi revenue tambahan bagi DPK masing-masing. Kemudian selanjutnya kami dengan Infocom nanti akan membuat member based value revenue, yang dimana ini menjadi tantangan kita saat ini. Karena sistem SIM card kita sedang maintenance, Bapak Ibu, pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota ya. Kesulitan untuk mengakses SIM card-nya, kemudian susah untuk iuran anggotanya. Nah, maka nanti dari PPNI Jakarta Utara akan membuka layanan member based value revenue, yang dimana nanti teman-teman kita kolektifkan. Nah, ini sudah berjalan di DPK Rumah Sakit Pekerja ya, betul ya, dan beberapa DPK yang lainnya. Semoga ini bisa mengikuti di DPK yang lain. Ya, tentu kami akan melakukan pendataan mana DPK yang aktif. Nanti kami akan berikan reward ya, teman-teman di DPD sudah menyediakan reward bagi DPK yang aktif. Nah, ini salah satu bentuk komitmen kami di DPD, memberikan penghargaan kepada DPK yang aktif niranya ya, dan tercatat ada 10 besar DPK yang aktif, dan ini menjadi acuan teman-teman DPK yang lain agar dapat mengikuti jejak-jejak DPK yang sudah menjalankan kolektif ya, Bapak Ibu. Kemudian di DPD PPNI Jakarta Utara juga ada streaming yang bisa Bapak Ibu saksikan. Ini adalah hasil karya dari DPD ya, Infocom, melalui Infocom. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua di rumah sakit atau di DPK masing-masing. Ya, tentunya nanti ada referral revenue yang nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Ya, jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah pakai vendor yang lain. Kitab juga sudah tersedia semua lengkap, diklatnya ada, kemudian streamingnya ada, sehingga nanti ekosistem ini muternya di situ-situ lagi. Ya, harap hotelnya juga ada, Pak, betul. Ya, jadi Bapak Ibu ke depan kita bisa manfaatkan potensi-potensi yang bisa menjadikan sumber revenue Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari iuran. Harapan ke depan kita orientednya kepada bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi kita berbisnis dengan anggota bukan menarikin iurannya aja, tetapi bagaimana
potensi-potensi yang bisa digali sehingga mendapatkan pendapatan yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua di DPK. Mungkin itu Bapak Ibu yang sekilas bisa sampaikan. Tadi kita ada sesi diskusi, sesi pemaparan dari bidang-bidang di DPD yang menjadi acuan, kemudian inspirasi juga buat teman-teman yang bisa diaplikasikan di DPK masing-masing, sehingga menciptakan program-program yang relevan, yang dapat dirasakan langsung oleh anggota. Tidak usah muluk-muluk programnya, yang penting program itu berjalan. Ya, jangan terlalu banyak program, 1-2 program, tapi itu berjalan dan dirasakan oleh anggota, itu yang diharapkan. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu DPK yang hadir hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu bersama keluarga yang seharusnya di hari Sabtu, tapi Bapak Ibu hadir di hari ini menandakan komitmen dan masih dalam satu tarikan nafas perjuangan PPNI. Tepuk tangan buat kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky yang telah memberikan kata sambutan di pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Bapak Haji Marianto SKM SKPNS SH. Kami persilakan. Pagi hari kita berolahraga supaya sehat. Sarapannya dengan buah alpukat dicampur dengan tomat. Semoga sahabat-sahabat perawat di Jakarta Utara dalam keadaan sehat walafiat. Artinya biar sehat semua. Jasmani, rohani, dan isi dompet. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan siang hari ini penuh barokah ya, yang tadinya panas membara tiba-tiba redup ya. Ini membuktikan keberpihakan Allah itu kepada PPNI Jakarta Utara gitu ya. Nah, ini dalam perlindungan kita. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan seluruh langkah kakinya, pikirannya, hatinya untuk fokus kepada kepentingan-kepentingan anggota di DPK dan umumnya di DPD PPNI Jakarta Utara. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ners Jajang Rahmat ya. Hari ini beliau sebetulnya dari kemarin udah WA saya lihat dari dari suasana kebatinannya senang bersama teman-teman ya, karena hadirnya di Jakarta Utara dengan luring begitu ya. Nah, sebetulnya hari ini bentrok beliau dengan DPD Jakarta Selatan dengan acara yang sama, tapi sayangnya undangannya dengan daring begitu. Jadi beliau sepertinya agak kecewa juga dengan daring gitu. Jadi dengan Jakarta Utara kalau untuk kepentingan yang serius pasti daring, dan di tempatnya ada di dalam hotelnya PPNI Kebanggaan Perawat Indonesia. Nah, itu saya kira pembuktian itu dibuktikan oleh beliau bersama-sama dengan kita semua untuk menyuntikkan motivasi semangatnya untuk bagaimana kemudian membekali program-program kerja yang ada di Jakarta Utara ini selaras begitu ya dengan program-program kerja yang di tingkatan nasional dan juga di tingkatan Provinsi DKI Jakarta. Ini saya hormati adinda saya nih yang bersemangat ya, Ketua DPD Jakarta Utara Ners Rizky Febrian Pratama, Magister Kesehatan, selaku Ketua DPD Jakarta Utara ya. Hari ini beliau menyempatkan hadir ya
dari Bandung ya Pak ya, dari Bandung ya. Jadi pada momentum-momentum penting beliau selalu hadir, dan juga yang saya hormati Sekretaris Bang Abdul, Bendahara Prof Danang ya, Prof menjadi Prof Danang, dan juga segenap pengurus ya, wakil ketua, dan juga seluruh bagian yang tidak saya sebutkan satu persatu jabatannya, dan juga seluruh ketua DPK, seluruh yang hadir mewakili unsur bidang-bidang yang diundang pada hari ini, yang juga tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu semua adalah pejuang-pejuang keperawatan, pejuang-pejuang PPNI yang luar biasa, sampai di Hotel Kebanggaan Perawat Indonesia ini dengan riang gembira. Hidup PPNI! Hidup! PPNI Jakarta Utara! Ini penyusunan anggaran rasanya sudah seperti rasa Munas gitu ya, sudah seperti rasa Muswil, sudah seperti rasa Musda gitu. Spanduknya terpampang lebar di luar, di sini lengkap dengan ornamen-ornamen sesuai dengan peraturan organisasi, menggabungkan dengan teknologi yang hari ini juga sudah menjadi sebuah keniscayaan. Saya lihat seluruhnya sudah menggunakan jas PPNI. Dan laki-laki juga sudah lengkap gitu ya. Nih MC-nya juga MC kondang nih, Bang Fajar nih. Nah ini duet maut dengan Bang Nurdin nih, ini sulit dikalahkan oleh dari RSPI nih. Nah jadi saya kira pertemuan hari ini saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan tentu mengucapkan terima kasih dan juga banyak-banyak apresiasi setinggi-tingginya, karena kita tahu bahwa tidak banyak orang hari ini memahami filosofi untuk solid, untuk membangun solidaritas dan soliditas begitu ya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, jangan juga kita berpuas diri. Kenapa? Karena hotel ini dibangun pada era transisi pengesahan Undang-Undang 17 tahun 2023. Artinya banyak pihak yang juga melakukan satu upaya-upaya politik untuk kemudian ada agenda-agenda yang tidak menyukai dengan kekuatan-kekuatan PPNI, itu nyata. Artinya PPNI pada saat itu posisi keuangannya mungkin banyak ya. Jadi kalau Undang-Undang 17 itu tidak dilahirkan di 2023, mungkin 10 tahun yang akan datang, saya yakin di Provinsi DKI Jakarta punya universitas, punya hotel, dan juga itu akan terjadi di seluruh DPW-DPW di Indonesia. Karena kekuatan itu paling besar adalah di antara organisasi-organisasi profesi hanya di PPNI. Strukturnya dari pusat sampai dengan tingkatan Paskes, tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Oleh karena itu, bagian dari skenario dunia, bagian dari skenario nasional, maka PPNI bagian dari korban-korban yang memang hari ini harus dilakoni oleh semua pihak, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga yang tergabung di ASEAN juga mengalami itu. Nah, bagaimana kita bisa bertahan itu? Nah, jadi jangan pernah kita berkecil hati. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mendampingi Pak Ketua Umum di gedung ini. Hadir para ketua-ketua organisasi profesi kesehatan dan juga organisasi-organisasi non-kesehatan, dan mereka besar-besar, insinyur misalkan, ahli geologi dan seterusnya, dan itu tergabung di dalam organisasi yang sifatnya memang profesi yang menurut saya tidak main-main begitu ya. Jadi sayangnya memang mereka tidak terkemas melalui organisasi profesi yang legal, artinya seperti PPNI waktu itu di 38 2014 di pasal 41 satu-satunya kan sebagai organisasi yang menaungi perawat. Nah, di dalam kumpulan itu percakapan yang menarik adalah, wah, kita ini butuh waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyamai PPNI. Itu yang ngomong petinggi insinyur, petinggi ketua umum organisasi profesi yang memang hari ini besar gitu ya, dan setara dengan profesi-profesi yang memang dikenal seperti lawyer, dokter dan seterusnya.
Itu saja mereka mengatakan demikian. Butuh waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyamai PPNI. Jadi artinya para aktivis-aktivis yang hari ini hadir ya, jadi ingin saya sampaikan jangan terkecoh kemudian di media sosial atau pertanyaan-pertanyaan misalkan begini. Di media sosial pernah saya temukan pertanyaan yang agak menggelitik ya. Pertanyaan pertama adalah ada berita terkait dengan nominasi penerima rumah bersubsidi dari Menteri Marwarar Sirait. Kata orang ini, anggota kita ini, dia bilang ini harusnya PPNI memperjuangkan seperti ini. Padahal dia tidak tahu rumah subsidi yang diberikan oleh negara melalui Menteri Marwarar Sirait itu yang meliding adalah DPP PPNI dan juga bidang kesejahteraan untuk kemudian itu didaftar. Akhirnya digandeng lah supaya ini ada Indonesia Rayanya harus ada bidannya, harus ada kesehatan masyarakatnya. Padahal PPNI jatahnya paling banyak, ya. Jatahnya paling banyak. Baru digendong itu bidan, baru digendong itu kesehatan masyarakat supaya Indonesia Rayanya terlihat. Jadi artinya ini bagian yang tidak diketahui oleh anggota. Kemudian yang kedua, apalagi itu kan tadi ya soal narasi punya gedung. Ya. Yang ketiga juga mereka mengatakan ini bukan hanya di tingkat pusat Pak, di seluruh DPW kita juga sudah punya gedung-gedung yang tanpa hutang, yang tanpa dibantu oleh negara. Nah itu juga ternyata mereka terkagum-kagum, ternyata hampir seluruh DPW dan DPD se-Indonesia sudah memiliki sarana prasarana yang kuat. Ya. Nah juga ada pertanyaan di dalam media sosial itu dikatakan ini PPNI salah nama ya, salah nama. Salah namanya di mana? Itu dokter bisa maju karena ikatan, bidan bisa maju karena namanya ikatan, kesehatan masyarakat maju bisa karena nama ikatan, fisioterapi maju karena ikatan. Itu namanya teman-teman itu ahistoris, tidak memahami sejarah PPNI secara utuh. Kalau kita tarik ke belakang 1974, artinya sebelum 1974 di 1973, 72 para founding fathers PPNI, orang-orang tua kita, datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang berjuang pada saat itu mendirikan PPNI sudah mengambil jatah berantemnya lebih awal. Sudah mengambil jatah perkelahiannya sebelum 1974. Jadi artinya kalau hari ini kemudian kita masih ditarik-tarik untuk kembali kepada ikatan, justru ikatan dan himpunan itu dibawa persatuan. Ya. Jadi ikatan dan himpunan kita juga punya, tapi sifatnya keilmuan. Nah, jadi artinya ini harus disampaikan, Bapak Ibu adalah sebagai agen-agen informasi, agen-agen of change, agen-agen perubahan, gitu ya. Di rumah juga boleh juga sebagai agen beras, gitu ya. Agen-agen minyak harus kaya perawat itu. Jadi artinya dalam konteks organisasi, Bapak Ibu juga sebagai agen-agen informasi dijawab. Nah, jadi kaitannya di pertemuan hari ini saya ingin sampaikan bahwa gedung ini berdiri adalah satu kebanggaan perawat se-Indonesia. Ya. Bukan Jakarta Utara kalau tidak bisa menduduki gedung yang tidak pernah diduduki oleh DPD-DPD yang lain. Saudara-saudara adalah yang pertama di DPD di Jakarta Utara di se-DKI Jakarta. Jadi artinya kemarin saya dengan Pak Jajang KSP juga sempat mau ke sini, tapi mempertimbangkan karena ada Munas ya dan seterusnya, karena keuangan kita juga secara iuran cekak begitu ya, maka tingkat kebutuhan itu harus kita prioritaskan. Nah, jadi kita sering diledekin oleh Pak Bendahara Umum. Nah, harapannya kata Bang Rizky nanti hadir ya. Nah, jadi kita sering disinggung-singgung. Nah, tapi hari ini yang menjawab persoalan itu adalah teman-teman Jakarta Utara. Ini juga bagian dari provinsi Jakarta Utara itu ya. Jadi artinya yang menjawab rasa malu kita mungkin adalah kawan-kawan Jakarta Utara ya. Hidup Jakarta Utara. Hidup. Jadi itu kawan-kawan sejawat sekalian. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa kalau ikatan bidan barangkali punya undang-undang itu 2019, perawat 2014. Mereka berguru pada PPNI. Ya, jadi pengakuan-pengakuan itu jangan pernah
dikecil-kecilkan ya. Jadi semua yang terjadi di Republik ini, selain daripada dokter yang pertama kita tidak bisa bantah 1908 ya, sebagai gerakan Budi Utomo, tapi yang kedua tentu adalah kita sebagai cucu Florence Nightingale gitu ya, Siti Rufaidah gitu ya. Itulah generasi-generasi hari ini yang kemudian menempati urutan kedua dalam setiap jengkal kemerdekaan Republik ini, diisi oleh sebagian perawat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi-posisi hari ini di Jakarta Utara, tentunya terkait dengan tadi laporan oleh Pak Ketua DPD, kita bolehlah membangga-banggakan kerja-kerja kita ya. Artinya kita tidak pernah membiarkan anggota kita mengalami kesakitan sampai dengan BAP, tidak pernah. Kita membiarkan mereka di penjara, tidak pernah. Bahkan saya waktu sebagai ketua dan Pak Rizky sebagai sekretaris, Mas Danang tetap sebagai bendahara abadi, menjaminkan diri pada saat itu pada kasus di salah satu milik Pemda DKI. Ya, kasus ini memang agak aneh ya, jadi artinya, Pak, saya mau gebukin ini karyawan ini. Kenapa? Melecehkan perawat. Dia digebukin. Digebukin sama dia. Tapi kita tanggung jawab. Setelah digebukin ya udah, kita pasang badan. Artinya kita menjaga itu supaya ya tidak terlihat oleh publik. Artinya yang salah dalam konteks apa dulu? Kita menjaminkan diri agar kita keluarkan. Yang kedua, yang paling populer tidak pernah terjadi di Indonesia. Seseorang pernah mengalami tersangka dan itu dorongan viral seluruh Indonesia pada kasus salah suntik, salah vaksin, terjadi di Jakarta Utara. Dan itu viral, orang bingung, kok ini tiba-tiba bisa di SP3 kan, tidak dilanjutkan kasusnya. Itu terjadi hanya di Jakarta Utara, saudara-saudara sekalian. Dan kemarin kasus juga jebakan Batman yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky, itu juga terjadi di Jakarta Utara, bisa ditanggulangi berkat koordinasi dengan DPW PPD DKI Jakarta. Ya, jadi artinya seluruh kasus-kasus di Jakarta Utara parameternya adalah jangan sampai ada yang dipenjara. Ya, jadi boleh anggotanya kecil tapi solid, tapi setara dengan anggota-anggota yang besar lainnya. Ya, artinya apa? Wilayah lain mungkin punya gedung, ya mudah pada saat itu iurannya banyak. Jakarta Utara anggotanya paling sedikit, mungkin iurannya tidak sepadan dengan anggota-anggota yang besar lainnya. Misalkan saya ambil contoh selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur itu kan besar ya, duduk-duduk aja pada saat itu uangnya banyak, tapi teman-teman duduk-duduk juga sama, anggotanya efektif hanya 4.000, duitnya kan tidak sepadan. Maka dengan kesulitan itu hari ini teman-teman memiliki gedung yang setara. Artinya di posisi itulah Jakarta Utara bisa memberikan satu kesolidan dan solidaritas. Nah, hari ini masih terjaga di bawah kepemimpinan oleh Pak Rizky, Bang Abdul, Mas Danang dan Bapak Ibu sekalian. Ini saya kira sesuatu yang harus kita pertahankan sehingga kemudian isu-isu yang merontokkan sendi-sendi PPNI itu terpatahkan ya. Saya ingin sampaikan ada informasi yang terkait isu nasional. Nah, misalkan hari ini PPNI, saya sering katakan bahwa PPNI tidak pernah lelah berjuang mempertahankan Undang-Undang 38. Tapi qadarullahnya ya, memang tidak bisa dibendung kekuasaan itu, sehingga lahirlah Undang-Undang 17. Apa upaya kita? Lobby, aksi, komunikasi, politik dan sebagainya kita sudah lakukan, tapi mentok. Akhirnya kita sebagai wadah yang isinya kaum intelektual, tentu kita melakukan sebuah gugatan yang secara resmi ya, artinya tidak di jalanan lagi, tapi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ke MK kita ajukan 2 gugatan, formil dan material. Formilnya kita kalah. Kalau menang Undang-Undang 17 itu hilang seluruhnya karena dianggap cacat hukum, cacat partisipasi publik. Itu kita kalah. Nah, ternyata memang Republik ini begitu besar, bukan hanya PPNI, bukan hanya IDI, tapi guru-guru besar Fakultas Kedokteran, Keperawatan itu juga sama melakukan gugatan karena terusik rasa nasionalismenya. Ya, jadi artinya hari ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111, 162, 168 ya, terkait dengan apa? Yang pertama isunya adalah hari ini kalau yang existing Undang-Undang 17 tahun 2023 terkait dengan konsil dan kolegium secara kedudukan itu di bawah Menteri Kesehatan yang lama, frasa yang lama. Dengan putusan sebagian ini, maka frasa yang barunya adalah sekarang pertanggungjawabannya langsung pada
presiden. Nah, jadi itu ya. Karena sifat keilmuan itu universal, tidak boleh dimonopoli hanya satu kementerian. Itu secara kedudukan. Yang kedua, komposisi. Kalau kemarin itu ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, sekarang ada 2 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi perawat itu ada yang doktor, jago-jago, profesor, ya, mereka berhak juga memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang harus dituangkan di sana. Jangan sampai nanti terjadi bentrokan, ya. Bentrokan misalkan nongol lagi perawat gigi, ya. Terus lagi penata anestesi mengklaim anggotanya perawat. Nah, ini seperti itu adalah yang harus diberikan masukan. Jadi artinya sekarang sudah ada komposisi baru. Nah, jadi untuk terkait putusan MK itu juga terkait standar-standar profesi itu juga melibatkan organisasi profesi. Ya, jadi ini yang menarik, organisasi profesi boleh memberikan masukan kembali. Nah, jadi itu terkait dengan kolegium dan konsil. Nah, yang terakhir, pasal yang dikabulkan itu oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 311 terkait dengan organisasi profesi. Nah, ini penting, makanya setiap forum saya selalu mengatakan setialah kepada PPNI pada garis perjuangan. Jangan pernah kita mudah terprovokasi begitu ya dengan ajakan-ajakan iuran gratis misalkan. Tidak pernah ada. Saya udah cek gedung-gedung PPNI, saya nyebutnya PPNI Perjuangan aja ya, biar nggak kena delik. Ya. Jadi sebutnya PPNI Perjuangan. Saya udah cek gedung-gedung itu nggak pernah ada. Itu kebetulan dekat rumah saya tinggal di Jatinegara, itu ada di Bekasi Timur. Saya cek, ternyata hanya ruko yang digembok, tidak pernah ada itu pengurus. Ketua umumnya dia, sekjennya dia, ketua provinsi dia, kabupaten kotanya dia, bahkan mungkin anggotanya juga dia. Nah, tapi teman-teman jangan mudah terkecoh. Hari ini DPD Jakarta Utara segini banyaknya nih pemikir-pemikirnya, belum lagi anggotanya di selatan, di barat. Artinya sudah cukup baik, jadi harus setia gitu ya. Nah, jadi 311 itu amanahnya adalah membentuk rumah besar organisasi profesi. Di dalamnya siapa? Ada ID. Sorry saya ralat, bukan ID ya. Ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada lain-lain bidang dan tenaga kesehatan lainnya. Dibuatlah rumah besar. Koordinatornya di bawah Menko. Persoalannya Menko-nya siapa? Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi PR kita hari ini harus solid. Jangan sampai nanti perawat diwakili oleh PPNI Perjuangan, bukan PPNI yang aslinya. Nah, ini PR kita hari ini. Jadi yang dimaksud dengan perwakilan organisasi profesi itu siapa? Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Dokter juga sama sedang merapatkan barisan. Apalagi dokter, anginnya paling kencang. Ya. Nah, yang belum pernah ada angin ya karena seluruhnya pengurusnya adalah kaum ibu, itu adalah bidan, aman dia, gitu kan. Jadi ngikut aja, pengurusnya udah pensiun ya udah terus aja. Gitu. Jadi kalau perawat saya pikir kita lebih dinamis, jadi jangan sampai ya di forum ini kita pada nomor antrian. Iya, siap antrian. Ya, jadi kalau di PPNI saya kira di forum-forum seperti ini kita selalu sampaikan ya, jangan sampai kemudian kita terbawa arus, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah yang banyak menjanjikan situasi yang tidak sesuai. Nah, kemarin malam saya juga diundang ya oleh tokoh oposisi begitu ya, jadi saya justru minta anggotanya yang banyak kalau ngundang, saya bilang. Jadi tolong surat dari DPP, saya pastikan saya siap hadir kalau perlu luring. Setelah kita ladenin ternyata hadir cuma 6. Nah, kita juga bingung sebetulnya mereka itu ada apa enggak gitu kan. Jadi itu sebagai bentuk saya sebagai orang yang lahir di era demokrasi begitu ya, tidak terkungkung pada satu pemahaman saja. Ya kita diskusi senang sekali gitu kan, yang penting ada hasilnya. Ternyata hanya 6, kita cukup kecewa juga tuh ya. Jadi ternyata tidak ada masyarakatnya gitu, tidak ada anggotanya. Nah, jadi parameternya adalah kalau anggota itu sudah solid, setia kepada PPNI, maka persoalan-persoalan hukum itu akan sangat mudah terselesaikan. Jadi PR ini banyak Bapak Ibu sekalian. Dalam kasus hukum, kebetulan saya sedang meneliti ya di tesis saya hari ini terkait dengan putusan perawat Hendro ya, yang di Jakarta Selatan. Itu miris sekali Bapak Ibu sekalian.
pemerintah getol menggolkan undang-undang kesehatan sebagai bagian leg spesialis yang menggabungkan seluruh undang-undang. Ternyata prakteknya di lapangan, ya, saudara kita Hendro di Jaksel itu ternyata dituntut 2 tahun oleh jaksa, diputus oleh majelis hakim 4 tahun. Ngeri nggak nih Bapak Ibu? Ngeri Bapak Ibu. Ini kan orang dimintain tolong oleh tetangganya, suruh nyunat. Sebetulnya udah ditolak, ya. Namanya tetangga ya udah. Akhirnya dilakukan. Setelah dilakukan, namanya apes itu tidak ada di kalender, ya akhirnya belenya kegunting. Kira-kira seperti itu. Akhirnya ada kompor gedung, sudah dilakukan mediasi namun gagal. Akhirnya masuk ke meja hijau. Putusannya 4 tahun. Nah, ini yang kita kritisi melalui penelitian saya ini. Saya mengkritisi penegak hukum di majelis hakim itu sangat tidak adil. Artinya yang menjadi asas hukum tertinggi di Indonesia, lex specialis derogat legi generali, sebagai aturan yang harusnya mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum, mengedepankan aturan yang secara khusus, itu dikampani Bapak Ibu. Dan ini jadikan jurisprudensi di mana? Di Kerinci, Jambi. Kasus yang serupa. Nah, ini saya kira harus menjadi pemikiran teman-teman yang di layanan juga harus melek hukum. Harus dibaca putusan-putusan itu supaya kita memahami langkah-langkah preventifnya. Nah, jadi kenapa kemudian PPN itu ngotot Undang-Undang Kesehatan itu ditolak? Karena di pasal 273 ayat 1 huruf A itu jelas sistem perlindungan bunyinya adalah kepada nakes dan named. Kalau Undang-Undang 38 perlindungan hukumnya spesifik kepada perawat, meskipun belakangnya sama sepanjang sesuai dengan SOP standar profesi, ya kan, dan juga sesuai kebutuhan pasien. Kan bunyinya begitu di 273 ayat 1 huruf A itu. Nah, jadi posisi itulah yang kemudian hari ini tidak apple to apple. Yang disebut sebagai undang-undang kesehatan ternyata tenaga medisnya tetap bertahan, dokter dan dokter gigi. Mestinya kan semua nakes gitu. Tapi saudara tertua kita itu selalu menolak dikatakan sebagai nakes. Nah, perawat harusnya muncul di sana sebagai tenaga keperawatan setara dengan tenaga medis mestinya. Tidak sebagai subordinat yang dikemas dengan tenaga kesehatan. Oh, yang induk malah diturunkan gitu. Nah, jadi itu supaya teman-teman hari ini, kenapa nih PPN ini demo-demo lagi gugat MK itu, Bapak Ibu, itu perlindungan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan ada kasus yang kemudian hari ini terkait dengan mengorbitkan film Suster Ngesot, Suster Keramas, itu kita sulit untuk membedakan itu sebagai nakes apa perawat. Jadi kita normanya menjadi kabur Bapak Ibu sekalian. Jadi sulit. Jadi Mbak Ai yang hari ini spesialis keperawatan sudah berlelah-lelah. Jadi secara norma kedudukan sebagai profesional perawat itu menjadi kabur. Nah itu jadi saya kira itu pentingnya kita untuk berjuang. Nah perjuangan selanjutnya yang hari ini saya kira saya boleh dibantah kalau informasi ini kiranya terlalu mengklaim gitu ya. Jadi lahir Permenkes 13 tahun 2025 terkait pengelolaan SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Ya. Boleh dibantah ya, terutama Bang siapa dari Raga Progres, Bang Urbanus. Nah ini kan aktivis serikat juga nih. Nah jadi satu-satunya organisasi profesi kesehatan yang getol memperjuangkan upah itu adalah PPNI. Boleh dilihat di pasal 1 ayat 39 di Permenkes 13. Tidak pernah ada sepanjang Republik ini berdiri Permenkes itu bunyinya dengan menggunakan narasi struktur dan skala upah. Ya, yang punya struktur skala upah yang resmi dan sudah dihakikan diserahkan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, itu hanya PPNI. Jadi hari ini kalau ada OP selain PPNI ngaku-ngaku, saya bisa bantah itu. Artinya data kita begitu kuat. Nah, dulu kita dorong namanya upah khusus perawat. Tapi undang-undangnya kan bukan perawat, itu alasan mereka. Maka hari ini PPNI berjuang yang menikmati seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya perawat. Jadi menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus pada PPNI. Nah, jadi di pasal 39 itu sudah terang benderang tuh ada namanya jasa profesional tenaga kesehatan, ada pendapatan non upah, ada upah yang harus berbasis struktur dan skala upah. Itu di Permenkes loh.
Artinya tidak pernah ada itu terjadi di Indonesia. Adanya adalah pasal Indonesia Raya di pasal 273 ayat 1 huruf D. Itu bunyinya adalah terkait dengan dibayar dengan gaji yang layak itu yang mana, kan begitu. Artinya kita harus spesifik dalam berjuang itu. Jadi saya kira itu sebagai bagian informasi-informasi bahwa di Permenkes 13 itu sudah secara detail ya bicara perlindungan terhadap nakes ya. Nah ini saya sebenarnya agak malas menyebut nakes, jadi pengennya perawat gitu kan. Jadi intinya di sana sudah berlapis-lapis tuh, bahkan di rumah-rumah sakit itu diperintahkan dalam pencegahannya itu wajib ada namanya des aduan, des pencegahan. Jadi 264 di pasalnya itu dikatakan harus ada namanya kuratif dan preventif. Jadi itu kata undang-undang. Tapi prakteknya apakah demikian? Belum tentu. Jadi teman-teman kalau di rumah sakitnya tidak melindungi, sebetulnya itu bisa dituntut rumah sakitnya. Tapi hari ini rata-rata masuknya ke Badan Bantuan Hukum sudah ada 34 kasus sejak BPH berdiri, dan itu miliaran dikeluarkan. Uangnya siapa? Uang anggota, uang iuran. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bayar iuran, sebetulnya sedang membantu teman-teman yang sedang berkasus, seperti kasus BPJS kan, gitu, bergotong royong gitu. Jadi jangan pernah merasa sia-sia membayar iuran ya. Jadi kesadaran kolektif untuk berorganisasi ini harus menjadi sebuah landasan pemikiran bahwa kita adalah kehidupannya selalu berjamaah, selalu bersatu sesuai dengan nama kita. Kalau orang udah malas berorganisasi, nanti dia akan ketemu masalah, baru dia akan mengatakan, oh iya ya, harusnya saya ber-PPNI. Oh iya ya, saya ada masalah ini, harusnya saya ngambilnya ke PPNI. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak ber-PPNI, maka menyalahi sunnah gitu ya. Artinya tidak mau berjamaah dan juga tidak mau berkelompok sesuai dengan sila keempat di dalam Pancasila. Jadi ADRT kita tidak pernah berubah gitu. Kemudian yang terakhir, saya titip pesan bahwa musyawarah komisariat itu harus menjadi pilar utama di dalam organisasi. Jadi jangan sampai SK di tataran akar rumput itu mati ya. Kalau sudah mati, maka legalitas organisasi itu akan sulit melaporkan pajak. Hari ini BPNI sedang berburu pajak, maka secara legalitas akan sulit Bapak Ibu sebagai orang yang legitimit mengeluarkan iuran kalau SK-nya mati. Jadi saya dengan Pak Rizky dulu turun langsung ke bawah dan mewajibkan direktur-direktur utama itu tadi. Supaya apa? Supaya memahami PPN itu apa, program kerjanya bagaimana. Paling tidak setelah pertemuan itu teman-teman difasilitasi sekretariat. Dan juga teman-teman kan bukan merongrong rumah sakit, tapi membantu rumah sakit. SKP-nya harus dipenuhi. Itu kan dari komisariat. Nah itu maksud dan tujuan Muskom itu harus keliling. Nah insya Allah nanti Pak Rizky juga pasti akan selalu mendampingi gitu ya, Bang Abdul ya, bersama Mas Danang gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi bagian yang harus dihidupkan tradisi. Jadi bukan Jakarta Utara kalau gubernur tidak datang ke Jakarta Utara. Satu-satunya DPD yang berhasil menghadirkan gubernur adalah DPD Jakarta Utara. Sekedar pelantikan komisaris yang hadir adalah wakil gubernur. Tidak pernah terjadi di DPD yang lain. Itu membuktikan bahwa visi PPNI dijalankan oleh DPD Jakarta Utara, dicintai oleh anggota, disayang pemerintah, dan disegani kolega profesi lain. Artinya di tingkatan komisariat, sinergi antara komisariat, sosial dialognya jalan dengan direktur utama, komite, kabit, itu berjalan. Kita memberikan yang terbaik buat rumah sakit. Nah nanti rumah sakit itu kan biasanya, pengetahuan saya paling takut untuk menggunakan sponsor-sponsor. Komisariat ambil itu. Nah sebagai organisasi boleh, perintah ADRT boleh itu. Nah, jadi kegiatan itu bisa dilakukan dengan sinergi dengan produk-produk yang kemudian dipakai oleh rumah sakit. Pasti mereka akan mengeluarkan itu. Jadi sebagai komponen terbanyak, komisariat lah yang paling bisa mengelola itu. Nah, kemudian di tingkatan kabupaten perlu dilihat oleh pemerintah, perlu dilihat oleh ID, IAI. Maka undanglah kalau nanti komisariat itu sudah dilakukan komisariat Muskom, turun ke bawah secara substansi dilakukan, maka pelantikannya kalau bisa massal. Kalau sanggup ngambil gubernur, panggil. Kalau nggak bisa, minimal wali kota. Supaya apa? Ada bargaining power ya
Tujuannya itu sebetulnya. Jadi jangan merasa ini apa sih gunanya. Ini harus dipahamkan kepada teman-teman komisariat. Ada nilai bargaining power, ya. Jadi persoalan upah apa segala macam kalau dilihat oleh pemerintah dan LSM lain dan OP lain, kalau kekuatannya sudah solid, maka mereka akan getar sendiri, nggak akan berani ganggu-ganggu perawat gitu kan. Tapi kalau berjalan masing-masing, ya namanya satu-satu kan, mudah untuk dilakukan operasi gitu. Nah, yang terakhir saya titip gedung DPD itu adalah kebanggaan kita semua, dan itu terakhir kemarin saya sebelum selesai menjabat ketua DPD 6 bulan atau 8 bulan gitu kan, masih ada tanggungan terkait dengan surat ya. Nah, saya juga komunikasi dengan Pak Rizky, dengan Pak Abdul, dengan Mas Danang ya, komunikasi sudah berkali-kali, ternyata midline-nya ingkar janji. Maka saya bilang, Bang Abdul, kepung itu midline, kepung itu midline, ajak anggota sebanyak-banyaknya tanpa spanduk, karena sosial dialognya sudah berjalan. Dan secara baik-baik sudah jalan, ya sebetulnya kepung itu pengertiannya adalah menunjukkan bahwa itu atensi uang teman-teman, menunjukkan bahwa teman-teman peduli terhadap gedung itu. Nah, setelah diduduki oleh DPD, alhamdulillah hari itu juga kan dibayarkan tuh pajaknya ya. Nah, jadi ini luar biasa Jakarta Utara. Jadi itu penting berorganisasi. Jadi dengan seperti itu adalah bagian yang ditunjukkan memiliki kekuatan kolektif bargaining. Saya kira itu saja, karena saya tahu jatah saya hanya setengah jam dan ini saya sudah tepat setengah jam ya. Saya disiplin waktu. Terima kasih, tetap semangat, selamat menyusun anggaran, program, mudah-mudahan mampu laksana dan juga berdampak kepada anggota di tingkatan basis begitu. Tetap semangat dan jaga marwah organisasi, jaga kualitas kita berprofesi begitu, jaga semangat kolegalitas ya. Hidup PPNI, hidup PPNI, PPNI Jakarta Utara. Saya tutup satu dengan pantun, masih bisa? Jalan-jalan ke Kota Tua, pulangnya mampir ke Cilincing Raya. Yang paling ujung ya kan. Perawat Jakarta Utara hari ini menyusun anggaran untuk kepentingan kesejahteraan anggota di Gedung Kebanggaan Perawat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marianto yang telah memberikan kata sambutan kepada kita semua sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara. Boleh pantun sekali lagi nggak nih? Balas pantunnya Pak Marianto. Terbang tinggi si burung dara, hinggaplah ia di ranting pohon cemara. Kulihat siapa mirip Sahrul Gunawan rupa-rupanya. Oh ternyata Bapak Marianto itu orangnya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Anas Gajang Roman Salihin, MK Spesialis Keperawatan Komunikasi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. PPNI Jakarta Utara. Sekali lagi dulu, PPNI Jakarta Utara. Berarti Pak Haji Marianto selama ini hadir sebagai Dewan Pertimbangan ya. Kemudian yang seperti Ketua DPD PPNI Jakarta Utara, Das Rizky, dan yang seluruh pengurus KSP ya di Jakarta Utara, dan yang saya banggakan teman-teman perwakilan DPK ataupun ada Ketua DPK atau KSP DPK se-Jakarta Utara. Saya juga punya pantun ya, biar cakep aja ya.
jalan-jalan beri kain sutra. Beri kain sutra di Tanah Abang. Alhamdulillah ketemu teman-teman Jakarta Utara. Semoga PPI Jakarta Utara makin berkembang. Jadi kalau lihat situasi seperti ini, harusnya Jakarta Utara, walaupun tadi anggotanya paling sedikit di DKI, tapi paling solid dan iurannya 100% ya hasilnya. Untuk 2026 siap nggak? Nah, jadi saya hanya ingin nanti selesai kegiatan ini, balik kanan, teman-teman lapor ke anggota. Tadi salah satu indikatornya adalah DPK-nya jalan. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya hadir hari ini sebagai representasi saya pada teman-teman dan penghargaan bahwa PPN itu tetap ada, PPN itu solid, dan PPN itu sampai hari ini bisa membuktikan keberadaannya. Nah, hanya saja penguatan itu perlu dengan nanti lebih kerja keras. Kenapa? Karena sekarang eranya sudah berubah. Jadi Pak Haji Mardianto memaparkan dengan panjang lebar pada kita bagaimana soliditas tersebut yang harus kita kuatkan dan jangan bergeming gitu. Karena di lapangan teman-teman harus menjadi role model bagi anggotanya untuk mengajak tetap solid. Sekarang anggota itu atau perawat itu ya gampang. Ini seperti apa kita memberikan tawaran tersebut? Kan ada bisa dipaparkan ya. Nah, saya ingin mengajak itu pada teman-teman untuk bisa bagaimana menjaga soliditas tersebut. Secara organisasi sebagai Dewan Pembina tadi sudah mengarahkan bagaimana Pak Haji Mardianto untuk bisa memberikan arahan tersebut kita sebagai organisasi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman harus berubah, cara mengelolanya harus berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Udah bisa. Nah, supaya bisa berubah tentu yang harus dilakukan oleh kita semua ada kebanggaan nih. Teman-teman bangga nggak menjadi pengurus PPNI? Nah, kan lemes tuh. Bangga ya? Lihat gedung PPNI di sini bangga nih. Ini baru pertama ke sini. Apa reaksinya teman-teman? Nah, hadirkanlah nanti dari rumah sakit, dari puskesmas, ya, dari klinik teman-teman bekerja. Kalau ada kegiatan rumah sakitnya, ada kegiatan bawa ke sini. Perlihatkan bahwa PPNI itu ada. Nah, sekarang dibawa juga ke puncak kan jauh juga. Saya agak kecewa sama Jakarta Selatan kok di puncak hotel orang gitu. Terus jumpulah saya ke sana gitu. Karena saya ingin ketemu begini. Tapi karena undangan saya sudah berbagi sama Pak Haji Mardianto. Nanti saya ke itu, nanti sore saya ke puncak. Tapi karena Jum ya nanti Jum aja. Dan sebenarnya ingin memperlihatkan itu supaya apa? Ya diperlihatkan teman-teman sebagai leader paling bawah kan di DPK. Kalau yang DPK-nya sudah diperlihatkan, kabupaten provinsi yang lain datang ke sini baru pengurus DPD-nya. Nah, sekarang DPD Jakarta Utara sudah membawa pengurus DPK-nya. Berarti udah lebih dekat lagi ke anggota. Nanti teman-teman DPK membawa kepada anggotanya ke sini. Kalau nanti mau capacity building DPK-nya, kumpul teman-teman perawat bawa aja ke sini. Jauh Pak, iya, kan namanya juga capacity building, jauh ada perjalanannya, ada masuk kampungnya gitu. Bentar lagi kalau tahunnya jadi dekat. Masalahnya itu tahunnya belum jadi kita muter-muter kan. Iya. Nah, sekarang lagi muter ya. Dulu masuk pembangunan itu muter-muter. Sekarang, nah nanti kalau tahunnya udah jadi tinggal langsung. Baik. Nanti tuban rapat, tolong teman-teman siapkan ini ya. Lanjut. Nah ini, saya kemarin sampaikan ini di DPK dan ini ilmu baru kita. Kebetulan saya ambil doktornya manajemen, penelitian tentang remunerasi, fokusnya di ekonomi bisnis. Jadi pasti nanti
dasar pemikiran saya sekarang, semua hal yang saya lakukan ada basis ekonomi dan bisnisnya. Dan mau nggak mau, dengan sekarang PPNI itu bukan lagi penugasan sebagai perawat wajib masuk OP, tapi sukarela saja masuk OP-nya. Nah, harus kita kelola dengan bisnis. Kenapa teman-teman sekarang mau masuk organisasi, mau belanja ini, mau belanja itu? Karena ada daya tarik orang untuk bisa masuk ke sana. Itu harus kita berikan. Nah, bagaimana kita delivery-nya? Lanjut. Nih, strateginya ya. Jadi tolong nanti visi misi filosofinya udah paham dulu. Tadi udah sampaikan Pak Haji Marianto, banyak di situ. Kemudian rule-nya sudah disampaikan, aturan hukum sebagainya. Teman-teman paham itu, termasuk ekspektasinya. Sudah berjuang, PPNI udah punya aturan itu. Organisasi yang paling lengkap secara aturan ada di PPNI sekarang, dan itu sudah terbentuk, sudah ada mau bentuk apa, standar SOP dan sebagainya sudah ada. Aturan pemerintah sudah didorong. Kemudian produk, banyak produknya. Salah satunya adalah PPNI Pay. Itu model produk yang bisa menjadi dasar pembayaran teman-teman. Ini hotel, itu produk kita. Sementara yang bangun rumah sakit ke depan, kan dibangun universitas. Nanti siapa yang sekolah? Selama ini PPNI belum punya yang pusat ya, tapi beberapa DPW sudah punya stikes ataupun akper PPNI. Jadi produknya harus jelas. Nah, nanti Jakarta Utara produknya apa? Karena kita harus bisa jual itu. Termasuk tadi, bagaimana produk kita untuk bisa membantu anggota kalau ada masalah hukum. Kalau produknya belum jelas, maka nanti anggotanya, saya masuk PPNI buat apa? Selama ini nggak ada manfaatnya buat saya. Mereka bilang begitu. Kemudian politik juga harus kita kuatkan. Kemudian bagaimana kita bisa delivery-nya, cara menggambarkan sampai nanti ada training dan lain sebagainya. Training ini sekarang semua orang bisa bikin lembaga. Nah, PPNI sudah punya pusbang diklat, sudah punya lembaga sertifikasi, sudah punya gedung diklatnya. Berarti harus bisa kita pakai. Lengkap kira-kira dari siklus ini, elemen service culture ini. Tinggal pakai, silahkan teman-teman. Nanti di program kerja, alat pakai ini. Lanjut. Nah, bagaimana secara umum ini ya, teman-teman punya dedikasi lah. Nah, kehadiran sekali ini adalah bentuk dedikasi. Kan nggak mudah nih menghadirkan sini jauh tadi, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, di sela libur panjang lagi. Pasti ada ngoceh-ngoceh juga, anak, istri, suaminya gitu ya. Itu bentuk dedikasi. Memang nggak mau. Nah, dedikasi itu nanti juga buat profesi dan diri kita juga harus ada. Bagaimana teman-teman menjadi perawat harus punya dedikasi. Kemudian empower. Silahkan diperdayakan teman-teman semua yang ada. Pemberdayaan seperti apa? Kemudian link, jejaring dibuat. Tadi Jakarta Utara jauh lebih banyak jejaring. Setiap kehadiran wali kota udah cepat nyampe. Ini bikin jejaring. Sponsorship. Banyak sponsorship itu. Yang penting kitanya rajin. Apa buktinya banyak? Himpunan Seminat itu kalau ada kegiatan seperti ini penuh di luar itu sponsorship. Dan ini pasti ada beberapa teman-teman di sini yang menjadi anggota himpunan Seminat. Mas Dana anggota IPDI itu cuma ngurusin apa? Dialisis, workshop dan simposiumnya rame. Wanita tuh di Persik kemarin harusnya waktu simposium saya lihat penuh. Dan kita di PPNI susah banget hidupnya gitu. Padahal wadah besarnya ada di sini nih. Pakai. Bagaimana cara mereka tertarik? Ya agak tinggi sedikit ngomongnya boleh aja. Ini ada perawat ICU, ada perawat gitu. Kan linknya ya itu. Jadi ini yang potensi begini dipakai. Jadi kalau ada kegiatan begini dibikin jadwalnya. Mau ada simposium apa, mau ada kegiatan apa.
Jakarta Utara punya rumah sakit khusus RSPI, DPI. Dijual itu. Ada SECI, rumah sakit gede dan terkenal di Indonesia, bagusnya. Pernah nggak ke Jakarta ke SECI? PIK. Ada rumah sakit daerah, Koja, segede gitu. Saya kebetulan baru masuk rumah sakit daerah. Jadi saya berpikir kalau rumah sakit tipe A, tipe B nya di Panjang Tengah Gerak, gue percayain aja deh di tipe C, gue undang semua nanti seluruh direktur kabin keperawatan meetingnya di tipe C aja. Karena kita kalau nunggu yang tadi besar nggak gerak, tolong dibesarkan ke teman-teman sekretaris DPK aja. Sponsornya ada nggak? Banyak. Ini pakai nih. Giliran himpunan seminar teman-teman ikut. Giliran PPNI sponsorshipnya nggak ada yang ikut. Itu ya. Supaya ini linknya berbanyak. Kemudian inform bagaimana kita bisa lakukan dengan baik sehingga nanti bisa terinformasi dengan bagus dan kemudian punya nilai, punya kebanggaan. Yang dikatakan Pak Haji Marwan itu betul. Sekarang itu bukti kita nih ya dicintai anggota mungkin masih tanda tanya bahkan itu ya Pak Haji Marwan. Tapi di sekiannya organisasi lainnya, hormat mereka. Dan kalau pertemuan OP kesehatan se-Jakarta itu mereka udah dindingnya sekarang PPNI aja. Enggak lagi kiblatnya KID, PPDG. Mau tempat apa kita siapkan kan gitu. Iuran kita dorong, mau ngerahin anggota kita siap. Karena udah punya nilai. Dan itu nggak mudah kita menanamkan itu. Masa nanti bubar gara-gara undang-undang 17? Ya jangan. Semangat. Kemudian experience, pengalaman. Experience itu bukan hanya cerita, tapi dia masuk PPN itu enak ketemu teman-teman ilmuwan, ketemu teman-teman praktisi, ketemu teman-teman entrepreneur. Nah sekarang di DPW akan kita mulai dorong. DPW akan kita sewakan ruangannya. Satu sudah mau nyewa adalah klinik sunat, udah masuk aja sebenarnya. Aja nanti diurus sendiri. Supaya nanti kita punya, karena PPN sedang mendorong juga untuk klinik sunat untuk aja. Mas Hendy, anggota PPN di Jakarta Pusat, kebetulan punya kliniknya di Jakarta Utara. Jakarta Utara maksudnya itu ya? Timur. Oh timur, maksudnya di Cangkup ya? Kemudian di timur, oh iya perbatasan utara. Punya klinik sunat. Udah kita dorong aja kerjasama dengan DPW, ada satu ruangan pakai. Nanti ada yang mau bisnis kopi segala macam bisa pakai. Nah itu harus mulai. Jadi nanti teman-teman perawat punya experience apa masuk mengganti menjadi anggota PPN. Jadi kalau nanti ada persatuan perawat apa gitu, biarin aja. Itu nggak ada anggotanya, dia hanya karena kekecewaan dengan PPNI bikin kan gampang ya. Teman-teman kalau bikin juga gampang, bikin aja daftarin ke akta notaris selesai, anggotanya belum tentu. Karena tidak diverifikasi seperti partai. Kalau partai agak banyak duitnya, jadi orang punya duit pasti bisa bikin partai karena dia pura-pura bikin di seluruh Indonesia. Kalau PPNI nggak ada verifikasi itu kan aja ya. Datang aja beberapa orang, terus mendaftarkan jadi, terus deklarasi di media sosial, terus hadir ke Kemkes, selesai itu, barang masuk. Kalaupun sekarang dari sini, saya mau bikin lagi yang keempat misalnya, kan udah 2 nih, yang 4 bikin aja. Tapi buat apa gitu? Nanti kesana kesini. Jadi eksperimen itu harus betul-betul menggambarkan kebanggaan menjadi anggota PPNI. Kemudian representatif. Udah ini adalah representasi perawat melalui organisasi profesi, ada himpunan seminarnya, oke di situ. Dan yang terakhir punya responsibility, ada tanggung jawab tanggung gugat. Nah ini penting. Salah satunya ada pajak sekarang. Mas Rizky saya titip pajak untuk Jakarta, salah satunya ada kewajiban Jakarta Utara. Jakarta Utara kewajiban di DPK-nya. Kemarin saya sudah arahkan kan bagaimana untuk membayar pajak. Kenapa? Berarti organisasi kita diakui secara negara, terdaftar, makanya ada pajaknya.
Resmi kan berarti ada laporan pajak yang minta. Nanti kalau laporan pajaknya jelas ada, kalau kita bidding pengadaan dan sebagainya jelas bisa ikut. Kemudian teman-teman secara responsibility, tanggung jawab juga harus punya pertanggungjawaban sebagai pengurus kemana uang yang ditarik dari anggota tersebut. Tolong semua DPK punya kewajiban itu dan berjalan. Jadi saya singkat seperti itu. Lanjut. Gampang ya, cara mendelivernya harus gampang. Lanjut. Ya, ini karena saya di ekonomi, saya ngomongnya nih. Pak Haji di hukum itu tadi, pendekatannya berbeda. Tapi ujungnya kita harus siapkan bagaimana kita menjual produk kita itu supaya apa? Laku. Secara struktur ya, peraturan perundang-undangan legalnya udah lengkap, nggak bisa dibantah. Bisa ngejual nggak? Nah itu cara ngejual. Salah satunya nanti dianalisis tuh, internal eksternal, environmentnya apa, kita punya apa aja, list lah. Tadi ya saya bilang, teman-teman di DPK yang besar-besar di Jakarta loh ini, gitu. Masa nggak bisa hidup DPK-nya? Menjual tadi nilai rumah sakit Koja yang terkenal, RSUD Koja, masa DPK-nya nggak hidup? Perawatnya berapa di situ? 900. Narasumber banyak nggak di situ? Yang aktif di Arsada, yang aktif di Versi, yang aktif di himpunan seminar, di analisis itu. Terus digerakin. Nah, teman-teman tugas. Sampai nanti bagaimana kita di marketing itu punya produk, punya harga, punya distribusi, dan bagaimana mempromosikannya. Saya sudah minta ke DPD Jakarta Utara, di DPW itu punya tadi. Sekarang bukan hanya jualan keilmuan, tapi jualan, udahlah kita masuk juga nih ke penyelenggara kegiatan IO. Itu teman-teman himpunan seminar, teman-teman DPD, teman-teman nanti DPK atau rumah sakitnya atau stikes yang mau ada kegiatan, udah IO-nya kita aja. Kita sewakan tuh alat-alat, gedung dan sebagainya, termasuk programnya. Kan berarti nanti ada harganya, ada produknya. Nah teman-teman punya harga itu enggak? Kalau teman-teman ini sekarang sudah punya home care, nah itu jualan juga di situ. Masukin ke PPN. Kemudian bagaimana segmentasinya, targetnya, persaingan. Di Kelapa Gading itu kan ada rumah sakit besar juga. Ada apa di situ? Rimaya, terus mitra keluarga, terus Gading Fluid. Ya, masuk ke Sunter ada rumah sakit gede di situ. Sampai ke ujung sana ya. Jadi sebenarnya teman-teman di DPK bisa hidup, tapi harus tahu marketingnya, harus tahu tuh. Dan ini teman-teman sekalian. Jadi ternyata sekarang itu kita PPN ini kelemahannya nggak bisa menjual. Nah jualannya ya teman-teman, ayo. Jadi nggak bisa lagi sekarang setelah lulus Akpar, setelah lulus nurse nih, terus datang mendaftar ke PPN, nggak bisa. Kalau dulu kita sumpah selesai, dia mau punya SM, mau punya SPP, datang PPN kan. Sekarang enggak. Kita tawarkan yang lain. Termasuk jualan hotel ini, termasuk jualan modal pembayaran, PPNIP lah ini. Kemudian kalau itu sudah ada, udah punya nilai, udah value, udah nggak terbantah. Maka nanti strategi sustainability-nya ada customer satisfaction. Jadi kita punya customer yang loyal di situ, ada brandingnya gampang, dan nanti bisa ekspansi kemana-mana. Kenapa? Karena ternyata perawat itu setelah saya jajaki di mana di sekolah di S3 ekonomi, salah satunya memang belum punya dan belum mau menjual diri dengan baik.
Kan sudah banyak nih dididik nurse, dididik spesialis, dididik dokter. Begitu saya ajak ikut pertemuan ilmiah, keluhannya saya nggak ada uangnya Pak. Gila aja saya bilang setelah spesialis masih ngomong nggak punya duit. Ada nggak dokter spesialis kalau ada pertemuan ilmiah ngomong nggak punya duit? Nggak ada. Dia pasti daftar dengan berbagai caranya. Nah teman-teman perawat itu sih. Jadi kalau sekarang teman-teman di bawah agama masuk ke PPNI masuk akal, dan udah spesialis sekelasnya sudah dokter, kalau kita ajakin pertemuan dan berbayar ngomongnya begitu. Kan berarti tantangannya itu. Secara keilmuan, secara tadi legal kuat itu. Udah dibuat ya undang-undang ya. Perawat adalah vokasi nurse spesialis. Secara akademik sampai di dokter profesor. Berarti harusnya sudah enak nih. Nah tinggal kita jual. Lanjut. Kalau nanti dimasukkan di bahan rapatnya, mau jual apa? Nah ini. Yang terakhir ya, sudah jelas punya nilai, kemudian nanti ada kepatuhan kita, kemudian ada transaksi dan sebagainya di sana, dan ada market. Cuma itu aja 3. Marketnya banyak nggak perawat? Banyak. Profesi yang lain sampai Pak perawat mah gampang, anggotanya banyak tuh. Padahal anggota banyak belum tentu duitnya banyak. Kalau nggak kompak. Terus bagaimana cara ngejualnya? Tadi harus punya diri. Lanjut. Nah ini tolong nanti strateginya patient center care. Kalau sekarang ya perawat center care sebagai anggota ya, sebagai pengurus. Kemudian aksesnya mudah, cepat. Tadi saya senang gimana Pak membayar iuran mudah. Nanti habis dari sini Mas Rizky datang ke DPK dibikinkan virtual account-nya kelompok, bayar di situ. Ya, nanti pendekatan dengan kabin keperawatannya atau perawatan untuk manajemen. Apa keunggulan PPNI? Bulan sini harus bulan tuh. Kemudian kolaborasi DPW, DPD, DPK berbasis data dan kebutuhan. Saat ini yang lagi susah dicari analis gizi, karena MBG itu sampai kita ngiri juga kan, begitu masuk pegawai SPPG langsung P3K. Kita teman-teman perawat, teman-teman bidan lanjut jadi. Nah itu kan secara politiknya juga nggak ngira politiknya akan begitu tuh. Itu rezeki. Kan tadi kalau Pak Haji bilang kita udah berjuang ini, saya sudah bilang berkali-kali. Begitu masuk ke pemerintahan, nggak ada ngomongin perawat, pasti ngomongnya akan besar. Jadi di provinsi pun sama, saya udah berjuang menggolkan 1 perawat 1 RW atau pasukan putih itu isinya perawat, kan nggak jadi tuh. Pemprov mintanya cukup SMK sederajat. Saya udah bilang kalau jebol nanti perawat di situ pasti nanti akan dibikin seperti yang dulu, ada dokter, perawat, bidan. Nah begitu. Ya, kalau udah jadi kebijakan, dan itu ya udah tadi, dan berbakti kita aja. Yang penting, saya yang perumahan tadi itu udah bilang ya saat perawat, gitu jadinya bukan hanya buat perawat, nakes. Permenkes juga sama ya. Akhirnya pasti dicontoh yang punya perawat tuh skala struktur upahnya. Ridho kan kira-kira PPNI? Ya, mau nggak mau kan gitu berarti. Karena tadi ke Kemenkes tuh, emang kurikulum Kemenkes itu yang punya siapa? Punya PPNI dulu, punya himpunan seminar. Lanjut. Nah nanti ini kalau perbaikannya ada sertifikasi sistem, optimalisasi, penyesuaian jam pelayanan PPNI. Udah teman-teman harus terbuka nih sebagai pengurus. Dan satu lagi, fast track. Kalau ada kasus tadi, saya biasanya Pak Jibalan ada kasus Pak ini, udah datangin aja. Jakarta Utara kita datang coranya, dan Polsek kita datangin, selesai. Dan Jakarta Selatan agak lama waktu itu karena nggak tahu misi di mana, padahal kita berdua mengumpulkan uang sebagainya, akhirnya ada kasus yang masuk. Kebetulan kejadiannya karena kita tuh sebenarnya karena kejadiannya bukan di Jakarta juga, kejadiannya di Jawa Barat. Lanjut.
Nah, strategi yang kedua ini mutu ya. Kalau nanti ada waktu jadi kalau untuk teman-teman pengurus, tolong nanti ada waktunya, jangan nanti ditunda-tunda. Misalnya iuran, udah habis ini mumpung masih seger nih, minggu depan atau setelah puasa lah maksimal ya, atau pas puasa ada kegiatan, bentuknya apa? Langsung respon keluhan perawat kita, standarisasi, audit mutu dan sebagainya, tolong lakukan itu supaya nanti teman-teman kalau ditanya apapun sudah siap. Lanjut. Yang ketiga, nih, lebih caring pada edukasi, lebih caring pada PPNI, adakan edukasi dan dorong perawat di rumah sakitnya menjadi penting sebagai duta layanan. Pasti itu perawat, tapi PPNI-nya nggak diajakin. Lanjut. Yang kelima, yang keenam, lanjut. Tindak lanjut ini ya, nanti dibikin. Setelah di program yang dibuat termasuk standar keuangan dibikin jangka pendek, jangka menengah. Lanjut, dan selesai. Nah, termasuk jadwal pertemuannya. Kayak begini nih, nanti jangan sampai semuanya. Jangan sampai nanti nggak ada evaluasi, tapi harus ada misalnya 6 bulan sekali ketemu, 3 bulan sekali ketemu. Kan sudah punya sekretariat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Lanjut, saya. Sudah. Baik, demikian dari saya teman-teman sekalian. Pada prinsipnya, saya lihat Jakarta Utara kekompakannya sudah sangat baik. Jakarta Utara lebih dimanage lagi. DPK-nya saya teliti betul. Kenapa? Karena nanti PPNI besar, DPK-nya awal mulanya dari DPK. Kalau DPK-nya berkembang, bagus, kemudian anggotanya paham, mungkin nanti kalau perlu setiap DPK mengadakan kegiatan. Silahkan nanti teman-teman adakan saja. Kebetulan sekarang saya posisi di Jakarta Utara, Mas Rizky. Ya, saya di Cilincing sama Mas Aris itu, jadi silahkan nanti bisa jadi ada pertemuan atau apa di Jakarta Utara, masih bisa izin-izin ke situ kan, ya, dan tentu harus memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan di seluruh Jakarta Utara. Demikian dari saya, maka kegiatan seperti ini terus digelorakan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan teman-teman punya semangat baru melihat, oh ada ya DPP itu gedungnya, ada ya kegiatannya, tinggal kita menerjemahkan nanti di DPK. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPNI Jakarta Utara bergerak menuju perubahan. Baik, pertemuan rapat penyusunan RABP tahun 2006 dan rapat koordinasi DPD dan DPK PPNI Jakarta Utara dengan tema sinergi dan kolaborasi gerak bersama untuk tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berdaya pada hari ini Sabtu tanggal 14 Februari 2026 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jajang Rahmat yang telah membuka acara kita pada hari ini, dan insya Allah pada hari ini kita secara resmi membuka acara pada hari ini. Dan sebelum itu izin Pak Ketua, Bapak DPW, Ketua DPW dan Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, kita mempunyai 10 DPK terbaik se-Jakarta Utara, dan kita akan
dan kita akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 10 DPK se-Jakarta Utara untuk menstimulasi ya. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk bisa lebih baik lagi untuk memajukan DPD PPNI Jakarta Utara. Dan saya akan menyebutkan presentasi terbaik, 10 terbaik dari DPK se-Jakarta Utara di urutan ke-10 sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-10 ada dari DPK PPNI Rumah Sakit Pluit. Mohon kiranya perwakilannya untuk maju ke depan. Perwakilannya maju ke depan. Kaget ya, kaget. Sambil deg-degan kali ya. Asik. Biar mah harus lah. Selanjutnya, sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-9 ada DPK PPNI RSIA Family. Mohon kiranya untuk perwakilan dari RSI Family untuk maju ke depan. Sepeda. Selanjutnya sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-8 dari DPK PPNI RS Gading Pluit. Ada hadir? Ada sana, ada mas. Ada sekretaris. Dan sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-7 didapat DPK PPNI Rumah Sakit Royal Progress. Lanjut, sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-6 didapat oleh DPK PPNI RSPI Profesor Sulianti Saroso. Sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-5 ada DPK PPNI Klinik Mata Nusantara. Oh, nggak hadir, bisa diwakilkan? Nggak apa-apa, bisa diwakilkan? Nggak apa-apa, diwakilkan saja. Sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ke-4 ada DPK PPNI RSIJ Sukapura. Mohon kiranya di depan. Sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ketiga ini ya Pak ya, ada DPK PPNI Rumah Sakit Pelabuhan. Luar biasa. Deg-degan ya, 2 sama 1-nya ya, siapa ya? Apa udah tahu nih, udah tahu. Gua berani, gua gak. Presentasi DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak kedua direbut ya DPK PPNI Rumah Sakit Port Medical Center. Luar biasa ya. Dan sebagai DPK PPNI dengan presentasi nilai aktif terbanyak ya sih dengan DPK PPNI Rumah Sakit Umum Pekerja. Kiranya untuk maju ke depan dan kiranya kepada Bapak Ketua DPD dan Bapak Dewan Pertimbangan serta Ketua DPW PPNI. Celincing ya mas, celincing. Celincing, begitu, boleh dinyanyiin lagi Pak. Boleh maju ke depan untuk menyerahkan plakat penghargaan. Dan buat malu nih Bapak Jajar nih, Mas Aris, monggo Mas Aris. Monggo Mas Jajar memberikan plakat penghargaan kepada 10 DPK terbaik dari nomor 10 terlebih dahulu.
ketuanya DPK PPNI RSIH Family. Iya, boleh, nanti kita bagikan foto-fotonya juga buat teman-teman sekalian, dan buat teman-teman yang lainnya jangan berkecil hati. Dan buat teman-teman sekalian yang berkecil hati, mudah-mudahan kedepannya kita malah lebih baik lagi tentunya. Rumah sakit Sulianti Saroso. Perwakilan Pak. Perwakilan. Tetap jadinya dari DPD juga Pak. Rumah sakit Mata ya. Singapura. terus Rumah sakit Pelabuhan Bapak. makasih ya. Ya. Dari PMC. Dari PMC Rumah Sakit Port Medical Center. Ya, sudah nggak ada sama sekali. Dan dari Rumah Sakit Umum Pekerja. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita yang sudah memberikan goals yang terbaik. Dan buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan juga bisa berkesempatan untuk iya boleh dong, boleh untuk mematik semangat. Oke, boleh foto bersama 10 yang terbaik. Apa kita Dan di atas? buat teman-teman sekalian, nanti kita akan foto bersama kembali. Nanti kita foto bersama di depan gedung situ. Ada tangga bludak biar kita kayak parlemen gitu. Yang muat. Dua-dua tanya ya, kenapa iurannya salah satunya bisa Terbaik. 100%? Iya. Pasti ada pemotongan awal tahun. Dan rumah sakitnya malu lebih bagus ya. Berarti kan Iya. ya, manajemen mereka kerjasama. Gimana, Mas Aris? Mas Aris. Oh iya, Benar-benar Pak. Telat ya. Punya lah. Nggak tangguh. Oke, terima kasih, dan pada Bapak Ibu sekalian kami mohon kesediaannya untuk kita berkumpul. Ya Bapak Rizky mana? Di depan lobi depan itu ada tangga berundak, kita bisa foto di sana. Simbolis pendaftaran. Oke, terima kasih. Belum. Oke, dan satu lagi nyelip ada simbolis, ada simbolis penyerahan piagam penghargaan untuk ketua DPK yang akan purna tugas ya tetap. Iya, purna tugas, karena rata-rata di 2026 ini nanti kita akan ganti ketua tentunya. Mudah-mudahan regenerasinya akan lebih baik. Dan ada perwakilannya, kita mohon kesediaannya kepada ada ketua DPK PPNI dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, kepada Bu Nuraida, kami mohon kesediaannya untuk perwakilan simbolis untuk piagam penghargaan. Pensiun Pak saya. Purna tugas di purna bakti purna tugas. Iya, banyak nih Mas Ian. Dan kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ketua DPW didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan untuk menyerahkan piagam penghargaan, didampingi juga kepada Ketua DPD. Kita akan mendokumentasikan. Ini harusnya nanti dikerjakan karena mungkin ada acara sekarang yang habis menyelesaikan tugasnya. Dan buat teman-teman sekalian juga banyak juga ya. Ada yang sudah pernah tugas juga di 2026 buat teman-teman DPK. Ada juga. Ada kan? Rata-rata 2026 kayaknya. 2026 mungkin akan rapat kembali untuk reorganisasi. Oh, ada dua yang udah kelar. Oke, buat teman-teman sekalian boleh kita berkumpul di depan, di lobi depan gedung. Kita akan foto bersama terlebih dahulu.
Biar rapi, biar keren, kita foto bersama di depan. Kalau bisa kita tempelkan sebagai jadi kalau saya tilang dengan telepon Oke, kepada teman-teman boleh menuju ke depan lobi dari hotel kita untuk foto bersama. HP aku mana? ya.
Bapak Ibu sekalian, Gak apa-apa, udah di ini. Coba panggil Aris sama Nurholik. Aris? Aris, Nurholik. kepada saudara Aris dan Nurholik. Ini belum mau Pak Ustadz. Nanti ada di kamar 209. Buat Pak Aris dan Nurholik, boleh ke dalam buat diambil kunci ini, kunci kamar. Aris, Nurholik, dan buat teman-teman sekalian, Aris, Nurholik. kita akan break sejenak dari jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 break sejenak untuk isoma, dan buat Bapak Ibu sekalian boleh mencicipi hidangan yang sudah disediakan.